Pemerintah Kabupaten Tanggamus gelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang di Goratu, Kecamatan Kota Agung pada Rabu 6 Maret 2024. Musrenbang Kabupaten Tanggamus ini dihadiri langsung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. Dalam kegiatan Musrenbang ini dirinya berharap agar lingkungan di Kabupaten Tanggamus bisa terjaga dengan baik. Hal itu karena dengan terjaganya lingkungan di Kabupaten Tanggamus bisa memberikan manfaat yang baik pada masyarakat Kabupaten Tanggamus. Dalam beberapa indikator, Kabupaten Tanggamus mendapatkan penilaian yang cukup baik. Kepala Badan Pendapatan Daerah di Provinsi menjadi pejabat Bupati Tanggamus ini aktor sekalian perwakilan dari pihak Provinsi Lampung. Pihaknya juga tengah melakukan pembahasan terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanggamus. Hal itu karena saat ini tengah berlangsung pembangunan jalan di Kabupaten Tanggamus. Pembangunan infrastruktur jalan itu berlangsung dari Kecamatan Kota Agung hingga Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Beberapa waktu yang lalu, pejabat Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan juga sudah lakukan peninjauan langsung di lokasi tersebut. Dirinya melakukan peninjauan berbarengan dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Taufikullah. Dengan diadakannya musrenbang tersebut, berharap ke depannya lingkungan di Kabupaten Tanggamus ini bisa tetap terjaga dengan baik. Doa dan semoga doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sedang kita akan menyaksikan penayangan video proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2025. Selamat menyaksikan.
tematik penanganan stunting dengan usulan anggaran sebesar 349.402 juta rupiah. Yang kelima, tematik percepatan peningkatan izin pembangunan manusia dengan anggaran total sebesar 564.832 juta rupiah. Keenam, tematik peningkatan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dengan usulan sebesar 6.445 juta rupiah. Dan terakhir, ketujuh, tematik percepatan pencapaian capaian minimal dengan usulan sebesar 143.488 juta rupiah. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi, Bapak PJ Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, Musrenbang Kabupaten Tanggamus kali ini mengangkat tema penguatan ketahanan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Alhamdulillah dilaksanakan pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024 di Gor Ratu, Kabupaten Tanggamus yang diikuti oleh anggota DPRD, Forkopimda, perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, para camat, kepala program, kasih pembangunan, kasih perencanaan, pejabat fungsional perencanaan, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan dari Insankes. Adapun mekanisme yang dipergunakan dalam kegiatan Musrenbang ini sebagai berikut. Yang pertama, pada acara pembukaan, seluruh peserta Musrenbang akan menyimak sambutan dan pengarahan dari Bapak PJ Bupati Kabupaten Tanggamus dan pengarahan dan sambutan dari Bapak Gubernur Lampung sekaligus membuka acara, serta yang ketiga adalah pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, setelah acara pembukaan akan dilaksanakan talkshow dengan tema transformasi ekonomi sebagai penggerak pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan narasumber, alhamdulillah bersedia Bapak PJ Bupati kita, Bapak Insinyur Jurusan MT, hanya sebagai narasumber. Yang kedua, Bapak Dr. Teguh Hendaryanto SPFSI selaku dosen jurusan Agro Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang ketiga, Ibu Ervina Umihari SPMT, dalam hal ini akan diwakili oleh pejabat fungsional Pusdatin, Ibu Ika. Yang kelima, Bapak Wahyudi Hendro Santoso selaku Direktur PT Harvest. Dan terakhir adalah Bapak Mahmud Junaidi selaku pelaku UMKM Digital Marketing Resep Bapak. Dengan moderator kita, Saudari Mega Janet Jam-Jam S. Tom selaku Putri Otonomi Indonesia tahun 2021. Berdiri. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, kegiatan Musrenbang akan diakhiri dengan penandatanganan berita acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus 2025. Bapak Sekretaris Daerah, Bapak PJ Bupati, Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon kiranya berkenan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Bapak PJ Bupati Tanggamus dapat berkenan memberikan sambutan dan arahan, sekaligus dapat membuka secara resmi pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2024 ini. Atas segala kekurangan dan dalam pelaksanaan Musrenbang ini, sebelumnya kami mohon maaf dan mohon koreksi sebagai evaluasi perbaikan ke depannya. Sebelum kami akhiri, izin Pak Sekda Provinsi, Pak PJ Bupati, Bapak Ibu semua, ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Kabupaten Tanggamus. Selamat datang Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Sudah kiranya hadir membuka Musrenbang Kabupaten Tanggamus untuk Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung berjaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai segala usaha kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Yang terhormat dan sama-sama kita perlihatkan Sekretaris Jenderal Muslim Umum Bapak Insinyur Wahidar Eba. Terima kasih atas kehadiran Pak. Juga yang saya hormati Ketua DPRD Tanggamus hadir di sini langsung Pak Yang Setiawan. Juga hadir Bapak Kapolres Tanggamus Pak AKBP Rinaldo Masir SH, S3, dan SI. Juga yang saya hormati Kajari Tanggamus Ibu Nurmadayani SHMH. Juga dari Dandim 042 diwakili oleh Kasdim Pak Mayor Infantri Solikul Ma'ruf. Juga hadir di sini Ketua Pengadilan Agama Pak Ibrahim Bugis. Juga dari Pengadilan Negeri atau yang mewakilinya dari Kalpas Tanggamus Pak Andi Gunawan. Hadir juga Kepala BPS Tanggamus Pak Amiruddin. Dari Komandan Polisi Air juga hadir, terima kasih. Juga tentunya para narasumber yang hadir. Nanti dari Mila, Pak Budi Haryanto, juga dari beberapa Islam, dari PT Harvest, juga dari YouTuber asal Sidoarjo Mahmud Junaidi. Juga ada di sini dari Universitas Lampung atau yang mewakilinya, terima kasih kehadirannya. Juga yang saya hormati teman-teman dari OPD Islam. Ini ada Kepala BKD, Bu Mary, Pak Adi, BPD, Bapenda, Pak John, PT Pak. Juga dari Bapenda, Adi Diako, dari bagian Kesra. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan Sekretaris Jenderal Tanggamus Pak Habib Lubis, para staf ahli bupati, para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, camat Sekretaris Tanggamus, para pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, Kabupaten Tanggamus, Ketua TPR PKK, Ketua dan Wanita Tanggamus atau yang mewakilinya, para kepala pokon dan aparat pokon yang mengikuti secara virtual, para tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur perguruan tinggi, tokoh pemuda, insan pers, dan unsur ormas Kabupaten Tanggamus, para hadirin muslimah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mengawali sambutan pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, marilah dengan intinya kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, barokah, hidayah dan kemuliaannya, atas nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan kita bisa hadir bersama di acara Forum Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025. Beriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Potret-potret kinerja yang sakit, MCP, WTP, LPPD itu jadi. Yakin kenapa? Karena potret dari BPK, KPK, BPK ada WTP, melihat kinerja keuangan. KPK ada MCP, monitoring cyber prevention. Mendagri punya LPPD. Menpa
memang terus kita lakukan. Kenapa pemerintah harus mengangkat peningkatan pelayanan publik, harus berani mereformasi birokrasi. Izin Pak Sekda, saya tidak populer di Tanggamus karena PJ-nya memotong mungkin pegawainya. 30% saya potong. Saya dengar ibu-ibunya curhat di WA, berkeluh kesah bahwa tukinya dipotong. Itu jangka pendek yang dilakukan untuk menyehatkan APBD. Saya tidak ingin APBD tenggelam. Malu APBD tidak sehat. Masyarakat pun tidak tahu. Masih besar pembiayaan kita di tahun 2024. Ya, yang bebannya harus ditanggung. Gak apa-apa cuci piring, tapi kan terjadi amal ibadah. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan, berbenah ke depan, Bapak Ibu sekalian, dengan catatan tadi fokus terhadap apa yang kita lakukan terhadap isu-isu yang ada di wilayah. Yang terakhir, saya ingatkan tentang program pembangunan berkelanjutan. Karena di Tanggamus ini termasuk supermarket bencana. Kita ada potensi tsunami, potensi longsor, ya, banjir. Agar semua pembangunan yang dilakukan tetap mempertimbangkan terhadap ekosistem. Ya, upaya pengembalian terhadap ekosistem dilakukan. Kita ingin Tanggamus ke depan lebih baik. Ya, mungkin itu beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan simak apa yang menjadi arahan Pak Sekda terhadap Musrembang 2024 untuk 2025 agar tata kelola perencanaannya penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Ya, kalau APBD-nya sudah kembali sehat, insya Allah mungkin dikembalikan atau ditingkatkan. Kita butuh komunikasi dulu. Kenapa? Saya khawatir kenapa? Akan ada demo. Kasihan Pak Kapolres, Pak Kagari mengamankan demo. Kenapa? Demo masa lalu yang namanya Pak Dijin. Ya, kita sehatkan dulu di semua sektor. Kita yakinkan Rp5 APBD kita harus memiliki dampak pada pembangunan. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah Tanggamus menjadi mandatum Royal dengan niat yang tulus, insya Allah ini menjadi berkah untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan sebelum mengakhiri saya dikasih waktu berikut. Provinsi Lampung berusia 60, Tanggamus tahun ke-27. Mari kerjasama dan jangan mengeluh. Wujudkan Lampung dan Tanggamus yang lebih maju. Bulan Ramadan segera datang. Mari ibadah dan jaga kerukunan. Mari sukseskan Musrembang untuk mencapai tujuan pembangunan. Ada 3 dipastikan. Moto Lampung saya punya 2 jurang. Moto Tanggamus bumi bergawi di jalan. Mari bersatu jaga tercerai berai, wujudkan Tanggamus sejahtera Lampung berjaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Yang bersangkutan kepala pengadilan negeri, kepala pengadilan agama, Kapolri Manado, hadir bersama saya. Ini ada kepala BPBD yang bersawal, Ibu kepala mekanik numerik, yaitu Pak Jomofri. Dia sudah bertugas sebagai PRT pendeteksi. Itu hadir juga di sini dari
alhamdulillah tadi kita telah menerima arahan dari Ibu Bupati. Kita sudah menyampaikan pikiran dari Pak Bupati ini. Itu semua itu dilanjutkan akan bisa melancarkan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Saya mewakili penduduk di sini juga saya karena Pak Mulyadi PJ Bupati beliau juga sebagai asisten dengan pembangunan jadi beliau juga mengawal pembangunan Tanggamus sebagai organisasi dan juga sebagai RKS di sini sebagai pejabat bupati sebagai pelaksana pembangunan di Tanggamus. Jadi tidak banyak lagi yang harus saya sampaikan karena semua itu ada di tidak perlu di semua. Tapi beberapa hal yang saya anggap perlu menambahkan kita. Tadi kita sudah sama-sama aminkan. Itu kalau teman-teman yang belajar ekonomi, kita sebut itu IPOR. Incremental input dibandingkan output ratio. Saya dapat data, Tanggamus 5,46 IPOR. 5,46. Indonesia 7,3. Tanggamus lebih bagus lah, lebih efisien. Indonesia 7,3. Berarti outputnya kecil. Lebih banyak membutuhkan investasi, tapi outputnya tidak bergerak 7,3. Ekor semakin kecil semakin baik. Tanggamus alhamdulillah 5,46 dan ini ranking kedua terendah di Provinsi Lampung. Boleh tepuk tangan. Nah ini juga kita dorong. Jangan sampai kita membangun infrastruktur banyak modal cukup banyak, tapi ternyata kita tidak siapkan perangkat bawahnya sehingga dia tidak efektif menggerakkan pertumbuhan. Jadi ini sudah cukup bagus. Lampung 6,78 lebih rendah daripada nasional, itu cukup bagus. Artinya ekor kita lebih efisien. Ini tolong menjadi catatan. Perubahannya begini Pak. Misalkan ada satu daerah yang bendungan, habisnya sekian triliun. Tapi ternyata bendungan itu tidak dilengkapi dengan saluran tersier, saluran primer, sehingga dia tidak sampai ke atas bawah. Itu ekornya masih tinggi, investasinya tinggi, tapi outputnya belum berhasil. Tanggung sudah cukup baik, jadi tolong didorong terus. Nah terkait dengan IPM, untuk didorong juga memberikan vokasi, dengan vokasi yang bisa menjawab kebutuhan dari lapangan pekerjaan yang memang ada di Tanggamus dan Provinsi Lampung. Terkait dengan reformasi birokrasi kita sama-sama berjuang. Selain kita bisa naik kelas, Tanggamus kasih CC. Mudah-mudahan program ini bisa B atau BG ya, kita sama-sama. Selanjutnya terkait dengan isu lingkungan, ini cukup menarik. Karena Tanggamus berada di upstream, kawasan hutannya cukup banyak. Tapi kalau hutan itu tidak dipelihara, maka pasti dia akan membuat air dan airnya tinggi, sehingga menjadi banjir dan lain-lain. Tolong ini juga menjadi prioritas. Bagaimana kita lakukan konservasi sumber daya alam. Jadi tujuan kita bukan hanya untuk rendah karbon, tapi lebih dari itu sebetulnya bagaimana kita menjaga lingkungan hidup itu sehingga tetap seperti ciri-ciri di surga. Kan itu. Surga itu kan jangan kita jadi tahtil lanhar. Sungai itu mengalir dengan tenang, airnya jernih. Tapi kalau nanti suatu saat sungainya itu airnya menjadi air bah dan warna coklat, itu bukan ciri-ciri surga lagi. Itu tandanya kita tidak bersyukur, tidak memelihara lingkungan hidup, maka akan bencana. Jadi tolong ini dicatat kita bersama. Dan mari kita bersama-sama sesuai dengan tema Provinsi Lampung adalah sinergi memperkuat kapasitas dan ketahanan ekonomi berkelanjutan serta kualitas pembangunan manusia. Memang kuncinya itu adalah sinergi. Jadi kita bangun sinergi dari desa, sinergi antar kecamatan, sinergi antar kabupaten, sehingga nanti hasilnya maksimal di tingkat provinsi. Saya kira itu beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai lengkap ya. Karena kemudian ini akan banyak waktu mengarahkan para peserta musrembang, karena beliau juga sudah menikmati
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka forum Musrenbang dalam rangka penyusunan KTD Kabupaten Tanggamus tahun 2025 secara resmi menyatakan buka. Terima kasih. Bila ditambah hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami lanjutkan dengan penyerahan wasiat tahun 2024 dan pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang akan diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Provinsi Lampung kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan mohon dipersilakan. Satu, dua, tiga. Mukanya Pak. Mukanya Pak. Depan Pak. Mukanya. Mukanya Bu. Mukanya Pak. Bacik dah. Bang. Bang, mau PJ? Ya, sip. Gitu sip, mantap. Baik, berikutnya dengan sesi foto bersama kami persilakan. Sudah pas? Baik, saya hitung. 3, 2, 1. Selanjutnya Tanggamus. Memori penuh. Mohon izin Bapak. 3, 2, 1. Mohon izin tepatkan tangannya. Lampung.